Ketuk palu belum terdengar, namun takdir telah mengunci setiap pintu di ruangan ini. Malam ini, kalian tidak lagi sekedar menyaksikan dari kegelapan. Kalian telah diseret masuk ke dalam ruang sidang para jiwa. Di sebelah kiri, takdir telah menyiapkan hidangan terakhirnya. Matikan pendar cahaya di jemari kalian. Biarkan mata kalian terbiasa dengan gelap. Resapi setiap desah nafas. Karena tiap bisikan di panggung ini adalah kesaksian yang harus kalian tanggung. Jangan berpaling, tetap lurus ke depan, karena malam perjamuan ini telah dimulai. Sedang ditunggu di rapat anggaran nanti jam 2 siang untuk menentukan nasib makanan bergizi gratis. Kenapa saya dibawa ke gudang gelap ini? Apakah kalian tidak tahu kalau tanda tangan saya bisa memindahkan ribuan ton aspal di provinsi ini? Mobil, ini tuh gak estetik banget. Lampunya kuning, bikin kulit kelihatan kusam. Mungkin ini ukuran proyek, tapi kok piringnya kosong? Pak, saya sudah bayar pajak. Orang dinas di pemerintahan pun kenal dengan saya. Anda jangan main-main. Pokoknya, saya harus segera kembali ke lokasi. Kalau semennya belum kering, ini bisa gawat. Bisa-bisa pagar dan bukti proyek
masuk timbangan loakan ke seberang pulau. Saya ingat, tadi di puskesmas tempat saya, ada pasien wanita yang datang. Cengeng sekali. Keadaannya sesak napas karena kecelakaan. Menunggu tabung oksigen tiba saja, tidak sanggup. Saya beri aja pengurangan rasa sakit dosis tinggi di infusnya. Saat itu, ruangan mendadak menjadi gelap. Apa ya? Ini semacam simulasi penculikan? Jangan buang waktuku. Saya adalah dokter spesialis bedah dengan jam terbang tinggi. Jadi, tidak ada gunanya menahan seorang profesional seperti saya di tempat sampah seperti ini. Mengapa engkau menyombongkan dirimu dengan kemegahan yang kuat? Ingatlah, manusia hanyalah hembusan nafas. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat di atas bumi. Silahkan, minumlah. Ini adalah cawan kepahitan yang telah engkau isi sendiri dengan tanganmu. Kalian tidak dicuri. Kalian hanya akhirnya bertemu. Bukankah kalian selalu bertubuh? Pak Hendra yang menandatangani aspal tipis, Pak Bambang yang menguranginya, Sinta yang mudahnya terpelanting karena lubang aspal itu, dan Dokter Ria yang membiarkan Sinta kekurangan oksigen. Kalian adalah rantai yang akhirnya menutup lingkaran hari ini. Bertemu di mana? Ruangan ini bahkan tidak punya pintu. Di tempat di mana gematriakan kalian tidak akan pernah mencapai telinga siapapun lagi. Tunggu. Asto? Pak Hendra? Pemilik proyek jalan lintas provinsi yang tahun lalu 12 itu? Saya memegang tender dari Pak Hendra. Pak Hendra, jangan menatap saya seolah-olah saya ini kuman. Ingat proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Bali. Anda menyunat anggaran oksigen sampai 60% demi dana berbis partai. Kalau saya tidak setor, kursi saya dipertaruhkan. Lagi pula, saya sudah instruksikan agar saham dana dimaksimalkan. Bagaimana bagaimana, Pak? Saya kontraktornya. Anda minta jatah 40% upah. Untuk memenuhi dia, saya harus menggunakan pembarukan, besi berkarat, dan semen dengan kualitas rendah untuk mencetak. Saya bukan penjahat, Pak. Saya hanya orang yang mencoba bertahan di tengah segala seperti Anda.
butuh jaminan. Kalian sadar tidak? Kita saling cekik. Terus sekarang, setelah kita tahu kita sedang diculik, kalian masih mau sibuk saling menyalahkan. Lucu sekali. Menarik. Kalian saling menyalahkan untuk dosa yang kalian bangun bersama. Seperti Menara Babel, kalian membangun kemegahan di atas pasir. Dan sekarang pasir itu sedang perlahan menyumbat jalan napas kalian. Maksudnya kita mati? Gak mungkin. Followersku baru naik. Oke. Anggaplah kita mati. Lalu, sekarang apa? Pengangguran. Kamu kan? Iya. Tinggal jentikan jari. Hapus dosa kita. Terus kita pergi ke pintu gerbang emas itu. Gampang kan? Aku sudah mati. Benar-benar mati. Gelar. Ajudan. Rekening bank. Semua tertinggal di atas meja kayu yang sebentar lagi dipenuhi dengan bunga. Kenapa aku merasa sangat telanjang? Jangan sebut soal itu. Jangan sebut soal apa yang tertinggal. Aku siap. Kalau kita benar-benar mati, lalu selain apa? Gelap, sunyi. Aku tidak mau sendirian di tempat gelap seperti ini. Demi Tuhan, dan aku rasanya sesak sekali. Padahal aku tahu, aku sudah tidak bernapas lagi. Tolong katakan, kalau ini ada mimpi buruk. Aku takut dengan apa yang ada di depan kita. Katanya kalau ada orang percaya mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, ngapain mau kuasa? Berarti sebelah kiri kosong dong. Berat sebelah kan jadinya. Aku cuma bertanya. Kosong. Kau bertanya tentang sebelah kiri. Tahuilah, sebelah kiri tidak pernah kosong. Sebelah kiri dipenuhi oleh mereka yang masih beramal doa. Dan hatinya belum duri. Surga bukan soal kursi yang
mereka yang tidak terpilih, mereka tidak akan pernah menyentuh sisi kanan. Mereka punya tempat tersendiri di kegelapan gua. Dan di sana hanya ada ratapan dan gertak tinggi. Jadi, jangan cemaskan kekosongan di sisi manapun. Cemaskanlah kegelapan yang sebentar lagi akan menelan di sisi kiri. Kak, aku tidak mau di sini. Kegelapan ini gak ada ujungnya. Aku takut. Tolong pindahkan aku ke sebelah kanan. Sedikit saja. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan hapus segala perbuatanku. Engkau ingin berubah karena engkau takut pada gelap, bukan karena engkau mencintai terang. Pertobatan bukan soal tawar-menawar di saat terakhir. Pertobatan adalah meninggalkan hidupmu yang lama saat kau masih punya kekuatan untuk melakukannya. Sekarang engkau hanyalah ampas dari pilihan-pilihanmu sendiri. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, atas langit dan bumi. Hentikan! Jangan menajiskan namanya dengan bibir yang masih berbau uang haram. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanya orang pilihannya yang dipilihnya karena pertobatan yang tulus, yang layak berada di sana. Aku belum siap, aku takut mati. Beri aku satu nafas lagi untuk benar-benar hidup. Aku mau di sebelah kanan. Lempar aku ke kiri. Mohon, mohon. Seorang yang berhikmat hati menuju sebelah kanan, tetapi seorang yang kebal hati menuju sebelah kiri. Pintu tertutup dari dalam. Waktumu habis. Masih ada kursi kosong. Adakah di antara kalian yang yakin akan duduk di sebelah kanan? Qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, dona nobis pace.
Atas titah yang telah digariskan, inilah mereka yang telah dipanggil dan dipilih untuk menggelar perjamuan akhir. Silakan dengarkan nama-nama yang tertulis di dalam rekaman agung ini. Dan inilah para jiwa yang menghadap tahta. Anshin Dharma Paryasa, Mutiara Fauzia, Yogi Fahmi Hakim, Arya Dharma Sujo, Andreas Ishak Senjaya, dari Majelis Pengadilan Agung, sebagai penyingkap terang dan kegelapan, Rah Agung Senopati, sebagai peniup gema sangkakala, Frans Sinulinga, sebagai penjaga jubah dan cawan saksi, Dwita Agustiarini Swastika Pratiwi, sebagai pengubah rupa akhir, Maria Kristiana Kayudut, sebagai pewarta titah dan penuntun laku menu terakhir di sebelah kiri, Yunita Christine Andri Brigita. Kepada para saksi yang telah hadir di ruang sidang ini, silakan minumlah sisa hikmat malam ini dan berikan penghormatan terakhir bagi mereka. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk menu terakhir di sebelah kiri. Boleh untuk mungkin para aktor dan para sutradara dipersilahkan untuk maju ke depan. Ini dewanya face reveal ya dia. Kayaknya masih ada yang penasaran nih Kak. Kayaknya kita boleh nih kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Boleh dari penonton, apakah ada yang mau bertanya? Boleh? Untuk Asyar ada di belakang. Semoga suara aku kedengaran sampai depan ya. Maaf, aku izin gak berdiri. Pertama, aku mau apresiasi dulu, luar biasa. Untuk sekali. Kemasan yang sangat beda, khususnya bahkan tadi detail-detail kayak jabatan-jabatan yang kayak stage manager, sound lighting itu diganti, nice, bagus banget. Aku mau nanya, mungkin lebih ke arah apa yang dimaksudkan sama penulis dan sutradara dengan dikaitkannya sama unsur-unsur Katolik, seperti misalnya lagu ini Agnus Dei, dan ada part-part lain gitu ya yang sangat biblical gitu. Mungkin ada alasannya. Thank you. Boleh dipersilahkan, sutradara, jangan malu-malu kucing ya. Nah, sebelumnya terima kasih atas apresiasinya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi memang ada alasan tertentu mengapa saya membawa
gimana bilang ya, agama tertentu. Seperti tadi kan udah mungkin yang umat Katolik mungkin familiar dengan lagu ini gitu. Sebenarnya buat saya yang Protestan ini ada hal magis sendiri di Katolik gitu. Jadi lagunya, kidung-kidung itu kayak lebih kena untuk di naskah ini sih sebenarnya. Dan untuk Alkitab juga sih sebenarnya saya menyesuaikan dengan lokasi saya untuk masukin naskah juga gitu. Karena berarti kita di Universitas Kristen Manata, jadi saya ingin membawakan iman Kristiani juga di sini. Bukan berarti saya mendoktrin untuk kristenisasi, bukan. Jadi saya hanya menyesuaikan saja. Daripada saya membawa agama yang atau agama tertentu yang tidak saya pahami, lebih baik saya membawakan agama yang mungkin masih berdekatan, berhubungan erat dengan saya sendiri. Dan untuk nas Alkitab pun mungkin ya kita di penyesuaian juga sih sebenarnya gitu, biar ada pesan moralnya juga lah gitu untuk sampai ke penonton. Seperti itu sih kalau buat saya pribadi, lebih simpelnya seperti itu gitu. Kalau untuk lebih kompleksnya kayaknya saya nggak sejauh itu untuk berpikirnya gitu. Paling itu aja, mungkin ini tidak menjawab tapi itu yang saya pikirkan sama menulis naskah juga. Terima kasih. Nah, apa masih ada yang mau bertanya lagi dari penonton? Boleh. Mau saya? Oke. Ya, Naim, pertama-tama yang apresiasi juga. Menurut aku yang teman-teman, ini senior saya ya. Buat saya yang udah direto dari 2014, terus kaget dan kayak tiba-tiba ngeluarin naskah di PA sekarang. Ini naskah yang relate sama orang Indonesia-nya, relate, betul ya teman-teman? Naskahnya keren-kerennya dapat dari set desainnya, dari production desainnya. Terus somehow tadi saya notice ada yang ketawa, yang mungkin itu relatable entah ke diri sendiri atau ke orang di sekitar gitu. Jadi menurut saya ini naskah yang perfect, durasinya juga nggak terlalu panjang, tapi begitu di ending, woi gitu ya, efeknya gitu. Jadi senang banget kalian bisa tulis naskah ini di kesempatan kali ini. Nah, pertanyaannya sebetulnya simpel. Kenapa dari sutradara dan mungkin set designer memilih topeng itu untuk sosok Tuhannya gitu? Oke, siapa yang masih berpikir bahwa beliau adalah Tuhan? Adakah yang berpikir bahwa dia adalah entitas lain? Ada nggak berpikir sampai situ? Ada mungkin nggak berpikir bahwa dia tuh orang yang menyerupai Tuhan? Adakah sampai situ berpikirnya? Kenapa aku pilih topeng ini? Selama ini kan orang berpikir topeng yang kita sebut saja namanya Baphomet misalkan. Biasanya itu identik dengan kultus kan. Tapi setelah saya riset lagi, itu ada beberapa agama juga di dalam denominasi gereja Kristen menggunakan simbol topeng itu sebagai penebusan, sebagai apa sih namanya? Ya lebih tepatnya lebih pengudusan untuk penyucian diri terhadap dosa. Dan untuk beberapa waktu bergeser jadi kayak kultus gitu, seperti itu. Nah sebenarnya bukan, saya terserah, mungkin Jessica berpikir bahwa beliau adalah Tuhan, mungkin yang lain berpikir adalah entitas lain, atau mungkin ada orang, atau mungkin adalah entitas yang menyerupai dengan Tuhan. Jadi itu semua saya serahkan ke penonton untuk pikiran itu. Tapi untuk kenapa pemilihannya topeng ini ya seperti itu tadi, untuk kayak simbolisasi penyucian, apa sih namanya, penyucian, penghapusan dosa, seperti itu, pemurnian kembali. Ya terserah sih, saya berpikir seperti apa. Itu sebenarnya semua tidak ada jawaban yang pasti untuk di naskah ini, seperti itu. Mungkin segitu sih dari saya gitu. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Jadi pertama-tama saya mau ngomong selamat buat comeback-nya Ing sebagai penulis naskah dan sutradara. Terus tadi yang ada satu bagian yang saya tangkap, kalau misalnya kan mereka pengen ke yang terang,
mungkin memang apa karena pilihan atau terpaksa ya hidup ini ya nggak mungkin tuh pilih jalan yang terang. Terus sebenarnya kan ada pesan moralnya. Apa sih yang kamu sampaikan di sini? Seperti yang kamu bilang tadi kan ada pesan moral. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi gini, dari hasil sekolah yang saya kegiatan belajar yang saya ikuti di gereja untuk mengenai doktrin akhir zaman. Jadi untuk nanti di saat sebelum penghakiman kan kita ditempatkan di suatu tempat yang kita tahu entah di saya lupa tiba-tiba semua blank. Ada dua arah gitu, ada dua tempat kalau nggak salah. Nah, nanti pada saat di sana itu ada orang-orang yang mengaku percaya itu bisa dibilang ada yang dipaksa untuk mengakui atau dipaksa untuk mempercayai Tuhan. Ada juga yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, dari situ nanti mungkin akan ditentukan lagi apakah dia akan bersama-sama duduk dengan orang percaya yang dipilih sama Tuhan untuk ke sebelah kanan. Cuman sebelah kanan sebelah kiri ini sebenarnya tuh lebih ke kultur Indonesia, kultur Timur, di mana mengatakan bahwa tangan kanan tuh lebih baik daripada tangan sebelah kiri katanya gitu. Nah, ini sebenarnya simbolisasi aja untuk sebelah kiri sebelah kanannya. Cuman untuk kalau untuk pesan moralnya sendiri untuk saya pribadi, yaitu tadi sebagai manusia, bahkan kita yang Kristen sampai pun kita yang ikut kegiatan rohani, bahkan kita religius dimanapun, belum tentu kita ada yang terpilih oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih siapa orang-orangnya untuk masuk sebelah sana. Dari kita berlima pun belum tentu kita berlima semua masuk ke sebelah kanan gitu. Maksudnya seperti itu untuk pesan moralnya. Ya sisanya ya simpel-simpelnya ya gimana ya kebilangnya, soalnya ini interpretasi saya pribadi ya pengen nyuruh bertobat tapi bukan hak saya untuk nyuruh bertobat, untuk berbuat baik. Gimana berbuat baik kita ke orang lain, belum tentu itu baik pandangannya. Seperti itu, kita sereligius apapun sampai kita ayat Alkitab hafal dari Kejadian sampai Wahyu, belum tentu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Mau doa sesungguh-sungguh apapun, makanya ada adegan terakhir mereka berdoa yang meminta pengampunan dan lain-lain itu, belum tentu pun doa yang mereka panjatkan itu tulus dari hati mereka untuk percaya sama Tuhan gitu. Mungkin itu sih lebih bahasa lebih manusiawinya gitu, sebagai seorang manusia gitu maksudnya. Ada ego sedikit yang meskipun ya aku udah berbuat baik nih, kemarin aku udah berderma misalkan, paling nggak ada sedikit pun ke sebelah kanan, tapi padahal belum tentu. Itu aja sih sebenarnya, karena kita kan nggak tahu nanti apakah di sana akan seperti itu. Jadi kan semua orang kita nggak tahu apa yang terjadi juga nanti di sananya. Paling itu sih, sisanya sesimpel itu aja sih sebenarnya. Untuk naskah ini nggak terlalu berat-berat banget teman-teman. Saya deg-degan ini jujur. Mungkin segitu kali ya dari saya jawabannya. Mungkin dari teman-teman saya yang di sebelah kiri ini mungkin bisa ngasih jawaban atau gimana gitu. Jadi saya lemparkan ke sebelah kiri. Terima kasih kawan-kawan, teman-teman. Kenalin kembali, aku Yogi sebagai Bambang atau bahasa Gaulnya bisa dipanggil Benz. Oke, yang mau aku tambahin adalah di sini tuh sebenarnya profesi-profesi yang kita pilih itu tidak menjurus ke salah satu pihak manapun. Cuma yang kita lihat secara realistis, kalau pejabat banyak sekali yang menyeleweng, influencer juga ada yang influence tapi nggak bener gitu ke arahnya. Nah bahkan aku juga sebagai mahasiswa belum tentu nih aku udah bisa mengamalkan nilai integrity, care, excellence itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Kita boleh kasih tos sekali lagi nih untuk tim naskah menurut di sebelah kiri. Oke, untuk para tim naskah boleh balik ke tempat duduk, akan diarahkan oleh panitia asyir kita yang di sana. Jadi berat banget gak sih? Menurut saya ini berat sih.